Aku hancur saat mendengar suamiku mengakui anak dari pembantu dan mertuaku menyebutku mandul. Namun dalam 1 minggu keadaan berubah dan ini yang kulakukan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Udara Surabaya terasa hangat menyambutku. Jauh lebih bersahabat dibanding dinginnya ruang rapat di ibu kota yang baru kutinggalkan. Baru 3 hari aku berada di Jakarta untuk mengurus penempatan dana proyek real estate terbesar kami. Tetapi rasanya sudah seperti berminggu-minggu. Aku adalah Aisyah, pewaris tunggal PT Amanah Sentosa. Nama perusahaan yang masih kusimpan erat di hati, walaupun di atas kertas kini berganti menjadi PT Cipta Adiguna, sesuai keinginan suamiku, Rizky. Di tanganku, tergenggam sebuah kotak kecil berisi jam tangan mewah yang sudah lama diincar Rizky. Ini adalah hadiah kejutan, sebuah ungkapan bangga atas keberhasilannya mengelola perusahaan yang kurasa semakin maju. Aku sengaja mengambil penerbangan pertama, memutuskan untuk langsung ke rumah Bunda Rina, ibu mertuaku, tempat acara kumpul keluarga mingguan selalu diadakan. Aku membayangkan wajah kaget Rizky dan pelukan hangatnya. Tentu saja, aku juga harus bersiap menghadapi pandangan Bunda Rina yang dingin, yang selalu menganggapku sebagai menantu tak berguna karena belum memberinya cucu. Taksi berhenti mulus di depan gerbang megah bergaya kolonial yang dikelilingi taman terawat, aset utama keluarga Rizky yang kini dikelola oleh kami. Gerbang depan sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar samar-samar suara riuh, bukan tawa, melainkan obrolan serius yang teredam. Aku menyuruh taksi pergi, menarik koperku perlahan, dan memutuskan untuk masuk tanpa memberi salam. Aku ingin kejutan ganda, kejutan untuk Rizky, dan kejutan untuk Bunda Rina, yang mungkin sedang merencanakan sindiran terbarunya tentang mengapa kami belum juga punya anak. Aku meletakkan koper di sudut teras dan melangkah hati-hati menuju ruang tengah. Anehnya, suara-suara kumpul keluarga tidak datang dari ruang tamu utama, melainkan dari ruang kerja Rizky yang berada di sisi lorong. Pintu kayu mahoni itu sedikit terkuak, menciptakan celah kecil. Instingku mengatakan ada yang tidak beres. Obrolan macam apa yang begitu penting sampai harus memisahkan diri dari kumpul keluarga? Aku menghentikan langkah, tubuhku membeku, seolah terpatri pada ubin dingin itu. Aku mendengar suara Rizky, terdengar tegang, tetapi ada nada bahagia yang aneh di dalamnya. Aku maju 1 langkah, menempelkan telingaku perlahan ke pintu. Jantungku mulai berdebar kencang, bukan karena rindu, tetapi karena firasat buruk. Aku akan jadi seorang ayah, seru Rizky. Suaranya naik 1 oktav, penuh kebanggaan yang membuatku mengerutkan dahi. Suaranya seolah meledak dalam keheningan lorong, padahal seharusnya ia berbisik. Aku menggigit bibir. Aku menahan napas. Siapa yang hamil? Ini pasti kejutan untukku, pikirku penuh harap, mencoba membuang pikiran buruk tentang program bayi tabung yang diam-diam ia siapkan. Ya, Bu. Aku sudah tes, positif. Suara perempuan lain menyahut. Suara itu begitu ku kenali. Suara itu adalah suara Siti, pembantu rumah tanggaku yang baru bekerja 4 bulan di rumah. Seluruh udara di paru-paruku lenyap. Tubuhku terasa berat, seperti ditimpa batu besar. Siti, pembantu rumah tangga yang kubayar gajinya setiap bulan? Tony, Rizky berselingkuh dengan Siti? Otakku mencoba memproses kejanggalan ini, menolak untuk percaya. Mataku mulai berkaca-kaca. Perasaan marah bercampur jijik memenuhi tenggorokanku. Lalu, giliran suara Bunda Rina yang terdengar. Suaranya terdengar bahagia, tulus, bukan pura-pura. Kata-kata yang keluar dari mulutnya menusukku tepat di ulu hati. Jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Rizky. Bagus, rawat anak itu. Rizky, lagian istrimu, Aisyah, mandul. Dia tidak bisa memberi kita keturunan selama 5 tahun ini. Kata, mandul, itu menghantamku berkali-kali. Menggemalah di kepalaku. Mandul, mandul. Di belakang pelukan hangat Rizky dan kata-kata manisnya,
Ternyata ia dan ibunya menganggapku sebagai wanita gagal, sebagai cacat yang harus diganti. Mereka telah merencanakan ini. Siti bukan sekadar kesalahan, melainkan alat. Tanganku yang memegang kotak jam tangan mulai bergetar hebat. Jam tangan yang kubeli dengan penuh cinta, kini terasa seperti beban yang kotor. Air mataku memang menetes, tetapi hanya sebentar. Rasa sakit yang seharusnya menghancurkanku, entah bagaimana, berubah menjadi lapisan es yang dingin dan tebal. Aku tidak mau memberi mereka drama. Tidak ada kepuasan melihatku menangis dan hancur di depan pintu. Aku menarik napas dalam-dalam, mengendalikan diriku dengan sekuat tenaga. Tubuhku yang tadi membungkuk karena sakit, kini berdiri tegak, kaku. Aku harus mendapatkan bukti. Hanya itu yang terpikir olehku. Mereka sudah bersekongkol dan berani menghinaku di belakangku. Mereka tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Dengan gerakan yang sangat pelan, nyaris tanpa suara, aku merogoh tas tangan, mencari ponselku. Aku membuka aplikasi perekam suara, dan menekan tombol merah. Aku berjongkok, merasakan dinginnya lantai marmer di lututku, dan menyelipkan ponsel tipisku itu di celah pintu. Posisinya cukup dekat untuk menangkap setiap kata-kata mereka, setiap detail dari rencana keji yang sedang mereka susun. Punggungku bersandar di dinding, kakiku terasa mati rasa, tetapi hatiku kini terasa kosong dan dingin. Aku tidak lagi mendengar kata-kata mereka sebagai hinaan, melainkan sebagai data. Data yang harus kuolah, kupertimbangkan, dan kugunakan. Setelah memastikan perekaman berjalan, aku menarik napas terakhir. Dengan langkah yang terkalkulasi, aku mundur. Aku tidak ingin Rizky atau Bunda Rina tahu aku pernah ada di sana. Aku mengambil kopernya kembali, menyeretnya keluar gerbang. Aku tidak memesan taksi. Aku hanya berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan kompleks perumahan elit yang sepi, meninggalkan rumah Bunda Rina yang dulu kurasa hangat, kini terasa seperti sarang penjahat. Di dalam tas, ponsel itu masih merekam. Merekam bukti perselingkuhan, penghinaan, dan konspirasi finansial yang mungkin akan kutinggalkan. Aku harus mendapatkan semua kebenaran, seburuk apapun itu. Aku harus tahu seberapa jauh rencana mereka, seberapa besar uangku yang sudah mereka curi. Setelah berjalan hampir 2 jam, dengan pikiran yang berputar, aku akhirnya berhenti di sebuah warung kopi sederhana di pinggir kota. Aku duduk, memesan kopi hitam, dan menatap keluar jendela. Aku bukan lagi Aisyah yang naif dan sensitif. Wanita yang selalu percaya pada cinta tulus suaminya sudah mati di depan pintu ruang kerja itu. Yang tersisa adalah Aisyah yang akan menuntut keadilan. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah kami. Pura-pura baru tiba dari Jakarta. Aku akan bersandiwara. Aku harus mengambil kembali ponselku yang kutinggalkan di rumah Bunda Rina. Aku harus mendapatkan rekaman itu. Itu adalah senjataku yang paling berharga. 3 jam kemudian, dengan wajah yang sudah kupersiapkan agar terlihat lelah dan bahagia, aku kembali ke rumah Bunda Rina. Aku berpura-pura baru datang dan bertanya apakah Rizky ada. Ketika Bunda Rina menyambutku dengan senyum pura-pura ramah, aku mengatakan bahwa aku hanya mampir sebentar dan harus segera pergi lagi karena ada urusan kantor mendadak yang harus kuselesaikan malam ini. Ini memberiku alibi yang sempurna. Saat Bunda Rina sibuk menyapa salah satu bibi yang datang, aku menyelinap ke lorong. Aku mengambil ponselku di bawah pintu, memastikan rekaman itu masih aman. Misi berhasil. Aku pamit secepatnya, meninggalkan kebohongan manis di belakangku. Malam itu, di rumah kami, aku duduk di depan laptop. Aku menyalin rekaman itu, mengarsipkannya dengan kode rahasia yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Rizky. Aku mendengarkan lagi, berulang kali, setiap kata yang menghina, setiap suara tawa kebahagiaan mereka di atas penderitaanku. Setiap kali mendengar kata, mandul, aku tidak lagi menangis. Itu justru menjadi bahan bakar. Bahan bakar yang mengubah amarahku menjadi dataran es yang tenang dan mematikan. Aku melihat kepantulan diriku di jendela gelap. Rizky akan segera pulang. Aku akan memainkan peranku. Aku akan menjadi istri yang sangat manis dan perhatian. Aku akan meninabobokannya, membuatnya merasa aman,
dan melenakannya. Pukul 9 malam, Rizky pulang. Ia tampak gelisah, tetapi berusaha terlihat antusias. "Sayang, kamu sudah pulang," katanya sambil memelukku erat. Aku membalas pelukan itu, memaksakan senyum di wajahku. "Iya, Mas. Baru saja. Maaf tidak langsung kabari, tadi mampir sebentar," jawabku, suaraku datar dan tenang. Aku menyodorkan kotak jam tangan itu. Rizky terkejut. Ekspresinya berubah menjadi rasa bersalah yang kentara. "Ya ampun, sayang. Kamu tidak perlu repot-repot," katanya sambil membuka kotak itu. "Dipakai ya, Mas. Aku ke kamar dulu. Mau istirahat." Selama seminggu ke depan, aku menjalankan sandiwaraku dengan sempurna. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan makanan kesukaannya. Aku mengirim pesan mesra di jam kerja. Aku bahkan berinisiatif mengajaknya tidur, yang disambut Rizky dengan canggung. Rasa bersalahnya terlihat jelas, seperti tato besar di dahinya. Ia mengira aku tidak tahu apa-apa. Ia mengira kebohongannya aman. Ia mengira sikap manisku adalah hal biasa. Tentu saja, ia tidak tahu. Ia tidak tahu bahwa setiap kali ia berangkat kerja, rumah itu berubah menjadi markas komandoku. Aku tidak lagi menangisi nasib. Aku mulai bekerja. Fokus pertamaku, keuangan perusahaan. Aku berhasil membuka laptopnya dengan sandi yang tak terduga. Calon ayah 25. Mataku membelalak saat melihat riwayat perbankan. Rizky telah memindahkan uang dari rekening perusahaan ke berbagai rekening lain. Transfer keluar itu sangat banyak, dan semuanya ditandai dengan rapi sebagai biaya pembelian bahan bangunan proyek fiktif, atau pengeluaran operasional baru. Aku tahu itu bohong besar. Proyek yang dimaksud sudah lama selesai. Aku melacak nomor rekening tujuan. Bukan Siti, tapi rekening penampung atas nama fiktif. Lalu aku mengikuti jejaknya. Aku menelusuri ratusan lembar dokumen pinjaman fiktif yang disetujui Rizky, menggunakan aset perusahaan sebagai jaminan. Uang pinjaman itu tidak masuk ke kas perusahaan. Uang itu menguap begitu saja. Rizky, suamiku, adalah seorang pencuri kelas kakap, mengambil keuntungan dari kepercayaan dan cinta yang kuberikan padanya. Aku terus menggali. Aku membuka laci meja kerja Rizky yang terkunci. Aku tahu di mana ia menyimpan kuncinya, di dalam kotak rokok tua di rak buku. Di dalam laci itu, aku menemukan tumpukan buku tabungan. Dan semuanya atas nama Bunda Rina. Saldo di dalamnya? Fantastis. Miliaran rupiah. Ini rencana mereka. Menguras uang perusahaan warisan ayahku, mencucinya, dan memasukkannya ke rekening pribadi Bunda Rina. Mereka bersiap untuk memulai hidup baru bersama Siti dan bayi mereka, meninggalkan aku dalam keadaan bangkrut, patah hati, dan dianggap mandul. Aku mengambil fotonya. Setiap lembar dokumen, setiap bukti transfer, setiap halaman buku tabungan Bunda Rina. Bukti pidana sudah lengkap. Saat aku hendak menutup laci, mataku menangkap sesuatu di bagian paling bawah. Sebuah map tua berwarna coklat rapuh. Isinya hanya selembar kertas menguning. Itu adalah perjanjian lama antara kakekku dan kakek Rizky yang tadi kulihat. Utang budi dan jaminan aset. Perjanjian itu bertuliskan bahwa semua aset keluarga Rizky, termasuk rumah megah Bunda Rina, akan kembali ke kakekku jika ada tindakan merugikan terhadap keturunannya. Aku tersenyum tipis. Ini bukan hanya soal mengambil kembali uang. Ini adalah tentang mengambil kembali seluruh kehormatan dan harga diri keluargaku. Ini adalah senjata pamungkas yang tidak akan pernah mereka duga. Besok pagi, aku akan menemui Bapak Wijaya. Perang baru saja dimulai. Aku akan membalas penghinaan mereka, bukan dengan air mata, tetapi dengan hukum. Dengan semua uang yang mereka curi, dan dengan semua aset yang selama ini mereka kira milik mereka. Kantor Bapak Wijaya terasa seperti benteng pertahanan terakhir, kokoh dan penuh ketenangan. Pria paruh-baya dengan sorot mata setajam elang itu adalah pengacara kepercayaan mendiang ayahku, dan kini dia adalah satu-satunya orang yang kupercaya penuh. Aku duduk tegak, tidak ada air mata, tidak ada isak tangis, hanya ada ketenangan yang mengkhawatirkan.
Apa semua baik-baik saja, nak? Tanyanya lembut, tetapi nada suaranya penuh selidik. Ia sudah menganggapku seperti putrinya sendiri, dan ia tahu betul jika aku datang sepagi ini dengan wajah datar, pasti ada masalah besar. Aku meletakkan semua bukti di atas meja kayu mahoni yang mengilap, satu persatu, tanpa emosi yang berlebihan. Rekaman suara di ponsel, salinan bukti transfer puluhan miliar dari perusahaan ke rekening Bunda Rina, hingga tumpukan dokumen pinjaman fiktif yang ditandatangani Rizky. Aku menceritakan semuanya, dari bisikan janji Rizky kepada Siti di belakang pintu, sampai hinaan Bunda Rina yang menyebutku mandul. Bapak Wijaya mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya yang tenang perlahan mengeras. Ia mengambil jeda sejenak, mencondongkan tubuhnya ke depan setelah selesai memeriksa semua bukti aliran dana. Ini bukan perselingkuhan biasa, Aisyah. Katanya, suaranya berat. Ini adalah kejahatan korporat yang terencana. Rizky menggunakan posisinya di PT Cipta Adiguna, perusahaanmu, untuk mencuri uangmu secara sistematis. Ibunya adalah kaki tangannya, penerima dana curian. Ini adalah penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Ini pidana berat. Aku mengangguk, menyajikan kartu truf terakhirku. Aku mengeluarkan map tua berwarna coklat rapuh yang kutemukan di laci Rizky, menyerahkannya kepada Bapak Wijaya. Aku menemukan ini di laci terkunci. Aku tidak paham bahasa hukumnya, Om, tapi ada tanda tangan kakekku di sana. Bapak Wijaya mengambil dokumen yang sudah menguning itu dengan hati-hati, seperti memegang artefak kuno. Ia membaca baris demi baris, dan kali ini, dahinya berkerut dalam. Ia membaca ulang, lalu meletakkan kertas itu di meja dan menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan, antara terkejut dan kagum. Ya Tuhan, Aisyah, desahnya, kamu tahu ini apa? Aku menggeleng, memintanya menjelaskan. Puluhan tahun lalu, keluarga Adiguna hampir hancur. Kakek Rizky, almarhum Pak Danarta, terlilit utang judi dan salah urus bisnis real estate. Semua aset mereka, rumah Bunda Rina, ruko-ruko, bahkan saham perusahaan, semuanya akan disita. Aku mendengarkan dengan napas tertahan, membiarkan alur cerita lama itu terbuka. Kakekmu, beliau sahabat baik Pak Danarta, tetapi juga pebisnis cerdas. Beliau tidak mau memberi pinjaman cuma-cuma. Kakekmu mengambil langkah brilian. Beliau membeli semua aset keluarga Adiguna, melunasi utang mereka. Secara hukum, rumah itu, tanah itu, perusahaan itu, semuanya resmi menjadi milik kakekmu. Jadi, semua itu milik kakekku? Tanyaku, merasa ada gelombang listrik merambat di punggungku. Benar. Tapi kakekmu orang yang baik hati. Setelah semua aset atas namanya, beliau membuat perjanjian ini. Bapak Wijaya menunjuk dokumen itu. Isinya adalah pinjam pakai. Kakekmu mengizinkan keluarga Adiguna untuk tetap tinggal di rumah itu, mengelola perusahaan, menikmati hasilnya seolah-olah itu masih milik mereka. Tapi ada syaratnya. Aisyah, syarat yang mutlak. Aku menanti. Jantungku berdebar lebih cepat daripada saat aku harus melakukan presentasi investasi. Syaratnya, Bapak Wijaya menatapku tajam. Keturunan Pak Danarta, yaitu Rizky, tidak boleh dengan cara apapun melakukan tindak pidana, prestasi, atau perbuatan itikat buruk yang merugikan secara material maupun imaterial terhadap keturunan kakekmu. Yaitu kamu, Aisyah. Sebuah senyum kecil muncul di sudut bibirku. Inilah humor gelap yang sangat kubutuhkan. Mereka merencanakan kejatuhanku, tetapi justru melanggar syarat yang menahan seluruh kekayaan mereka. Dan apa yang Rizky lakukan? Bapak Wijaya melanjutkan. Suaranya kini terdengar seperti palu hakim yang menghantam. Dia tidak hanya berselingkuh dengan pembantumu dan menghinamu di depan ibunya. Dia menggelapkan uang perusahaanmu sendiri. Dia telah melakukan tindak pidana, merugikanmu material dan imaterial. Dia baru saja melanggar klausul itu dengan cara yang paling telanjang. Aku tahu maksudnya, tetapi aku ingin mendengarnya dengan kata-kata yang final. Artinya, Om. Artinya, kata Bapak Wijaya, meletakkan dokumen itu dengan bunyi keras di meja, perjanjian ini batal demi hukum.
Utang budi itu hangus. Semua aset yang selama ini mereka pinjam, rumah mewah Bunda Rina, beberapa ruko di pusat kota, dan 60% saham perusahaan yang dikelola Rizky, semuanya, detik ini juga, kembali ke pemilik aslinya. Semuanya menjadi milikmu, Aisyah. Rencanaku yang tadinya hanya sebatas membalas perselingkuhan, kini berubah menjadi penaklukan total. Aku tidak lagi menginginkan sekadar cerai. Aku menginginkan keadilan yang absolut dan pengembalian harga diri yang utuh. Baik, Om Wijaya, kataku. Suaraku terdengar dingin dan fokus, seolah aku sedang memberikan perintah direksi di ruang rapat. Kita eksekusi sekarang. Langkah-langkah strategis pun kurinci. Pertama, aset. Bekukan semua rekening Bunda Rina dan Rizky hari ini juga. Sita ruko-ruko dan siapkan surat perintah penyitaan untuk rumah itu. Aku tidak mau ada 1 rupiah pun aset perusahaan yang dicuri itu lolos. Kedua, pidana. Siapkan gugatan pidana untuk Rizky dan Siti atas penggelapan dan pemalsuan dokumen. Biar polisi yang bekerja. Ketiga, panggilan. Dan yang paling penting, Om, aku ingin kita kirimkan undangan resmi untuk Rizky, Bunda Rina, dan Siti. Sebuah pertemuan formal, tepat 1 minggu dari sekarang, di kantor ini. Tulis saja di agenda, pembahasan aset masa depan keluarga Adiguna. Bapak Wijaya tersenyum tipis. Sorot matanya yang tajam kini memancarkan rasa bangga. Sebuah pertemuan, bukan negosiasi. Sebuah presentasi kehancuran. Ide yang bagus sekali, Aisyah. Aku tahu seminggu ke depan akan terasa seperti selamanya. Aku harus kembali ke rumah, melanjutkan sandiwaraku sebagai istri yang manis dan naif. Sementara di belakang layar, Bapak Wijaya dan timnya bekerja tanpa lelah. Rizky dan Bunda Rina pasti sedang bergembira di atas penderitaanku, merasa rencananya mulus. Mereka akan datang ke pertemuan itu dengan angkuh, berpikir mereka akan memaksaku menerima kompensasi murah, menceraikan mereka, dan mengusirku. Mereka tidak tahu, pertemuan itu bukan pintu keluar bagi mereka, melainkan pintu masuk ke penjara. Mereka akan melihatku bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tetapi sebagai ratu adil yang datang untuk menagih utang budi dan utang kejahatan. Aku akan memastikan jam tangan yang kubelikan untuk Rizky akan menjadi kenang-kenangan terakhir dari kehidupan mewahnya. Aku membayangkan wajah Bunda Rina saat ia tahu rumah yang ia banggakan, yang ia gunakan untuk menghinaku, sesungguhnya adalah milik kakekku. Aku bahkan tertawa kecil dalam hati. Komedi situasional macam apa ini? Mereka menghabiskan 5 tahun untuk merencanakan kejatuhanku, tetapi hanya butuh 1 dokumen usang untuk mengubur mereka hidup-hidup. Tolong, Om, kataku, berdiri dari kursi. Aku ingin keadilan ini dieksekusi dengan elegan, tetapi mematikan. Bapak Wijaya mengangguk. Jangan khawatir, Aisyah. Tidak ada satupun harta curian mereka yang akan tersisa untuk membiayai pengacara mereka. Aku meninggalkan kantor Bapak Wijaya dengan perasaan lega. Beban berat di dadaku sudah terangkat, digantikan oleh rencana yang jelas dan pasti. Rizky, Bunda Rina, dan Siti akan mendapatkan semua yang pantas mereka dapatkan. Perjalanan pulang kali ini terasa berbeda. Aku melihat rumah-rumah mewah dan mobil-mobil mahal di jalanan Surabaya. Aku melihat rumah Bunda Rina dengan mata baru, bukan sebagai rumah mertua, tetapi sebagai properti sitaan yang akan segera dijual untuk membayar utang perusahaan. Aku tidak merasakan kebencian yang membakar, hanya keheningan. Keheningan seorang pemenang yang sudah mengetahui akhir dari permainan yang baru akan dimulai. Ketika aku melangkah masuk ke rumah, Rizky sudah menungguku. Sayang, dari mana saja? Ibu mencarimu. Sapanya, terdengar sedikit gelisah. Ia pasti khawatir aku akan mengungkap perselingkuhannya. Aku tersenyum tulus, senyum yang kuanggap sebagai mahakaryaku dalam akting. Aku baru saja menyelesaikan urusan kantor. Mas, ada kendala kecil di pembukuan, tapi sudah beres. Rizky menghela napas lega. Ia tidak tahu bahwa kendala kecil di pembukuan itu adalah rencana yang akan menjebloskannya ke penjara dan merebut semua harta miliknya. Dan aku, istri mandul, yang ia hina,
akan segera menjadi pemilik tunggal dari semua yang selama ini ia banggakan. Syukurlah kalau sudah beres, katanya, sambil memelukku. Aku membalas pelukannya, tetapi dalam hati, aku menghitung mundur hari menuju pertemuan di kantor Bapak Wijaya. Tinggal 6 hari lagi. Rizky, nikmati saja pelukan terakhir dari istrimu ini. Aku bahkan sempat menyarankan Rizky untuk membeli hadiah perhiasan mahal untuk Bunda Rina, sebagai tanda terima kasih atas dukungan Bunda Rina yang tak pernah habis. Rizky, dengan mata berbinar karena rasa bersalahnya mereda, menyetujui. Aku hanya tertawa kecil dalam hati, membiarkan dia membuang sisa-sisa uang haramnya. Itu adalah jeda humor kecil yang kubuat untuk diriku sendiri. Tentu saja, aku tahu persis perhiasan itu tidak akan lama berada di tangan Bunda Rina. Aku membiarkan Rizky bercerita panjang lebar tentang rencana barunya untuk proyek real estate yang katanya akan membawa keuntungan fantastis. Aku hanya mengangguk, tersenyum, dan sesekali memuji kecerdasannya. Aku tahu semua rencana itu hanyalah omong kosong belaka, karena dalam 1 minggu, Rizky tidak akan lagi menjadi CEO, dan ia hanya akan berhadapan dengan pasal-pasal pidana. Malam itu, aku tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa tenang. Bukan karena aku akan menjadi seorang ibu, tetapi karena aku akan menjadi seorang wanita yang mendapatkan kembali keadilannya, seberat apapun harganya. Aku sudah siap. Panggung telah disiapkan. Semua aktor sudah di posisi. Dan aku, sang sutradara dan pemeran utama, akan segera menarik tirai. Tepat 1 minggu setelah pertemuan rahasiaku dengan Bapak Wijaya, hari itu pun tiba. Aku mengenakan blazer hitam yang pas di badan, jilbab abu-abu tua yang rapi, dan sepatu hak yang kugunakan untuk memimpin rapat direksi. Aku tidak datang sebagai istri yang dikhianati, tetapi sebagai pewaris sah yang siap mengambil kembali tahtanya. Ruang konferensi utama di kantor Bapak Wijaya terletak di lantai tertinggi Gedung Pencakar Langit Surabaya, menyuguhkan pemandangan kota yang membentang luas. Aku duduk di ujung meja kayu panjang, di kursi utama, diapit oleh Bapak Wijaya dan 2 asisten hukumnya yang memegang tumpukan berkas tebal. Aku merasa seperti ratu yang menunggu hukuman mati para pengkhianatnya. Pintu terbuka. Rizky masuk lebih dulu, wajahnya terlihat gelisah. Tetapi ia berusaha bersikap angkuh. Di belakangnya, Bunda Rina melangkah masuk dengan dagu terangkat, mengenakan perhiasan mencolok, dan menatapku dengan pandangan meremehkan. Dan terakhir, Siti, pembantu rumah tanggaku yang perutnya sudah membesar. Siti sengaja menonjolkan kehamilannya, seolah memamerkan piala kemenangan. Mereka bertiga duduk di seberang meja, menciptakan suasana tegang yang pekat. Bunda Rina yang pertama memecah keheningan. Suaranya dibuat-buat sabar. Aisyah, syukurlah kamu akhirnya mau bicara. Kami harap kamu bisa bersikap dewasa. Rizky sudah memutuskan. Siti sedang mengandung cucu kami. Kita selesaikan ini baik-baik. Jangan menuntut yang aneh-aneh. Kamu tahu posisimu. Aku tidak membiarkan Bunda Rina menyelesaikan kalimatnya. Aku memotongnya dengan suara pelan, dingin, dan penuh otoritas. Dengarkan baik-baik. Wajah Bunda Rina langsung terdiam, kaget dengan nada bicaraku yang berubah total. Aku menatap lurus ke matanya, lalu beralih ke Rizky yang mulai berkeringat dingin, dan terakhir ke Siti yang senyum angkuhnya perlahan memudar. Kalian datang ke sini atas undangan dariku, kataku. Jadi, diam dan dengarkan. Aku memberi isyarat kepada Bapak Wijaya. Bapak Wijaya berdeham, matanya memandang tajam ke arah Bunda Rina. Selamat siang. Seperti yang tertulis di agenda, kita di sini untuk membahas aset. Tapi sepertinya ada salah paham. Kita di sini bukan untuk menegosiasikan perceraian, apalagi kompensasi. Lalu, apa? Sentak Rizky, berusaha terdengar berani, meskipun suaranya bergetar. Aisyah, jangan main-main. Kamu mau apa sebenarnya? Bapak Wijaya mengabaikannya. Ia menekan sebuah tombol pada perangkat audio di tengah meja. Sunyi sesaat, lalu suara Rizky memenuhi ruangan. Suara itu begitu akrab, begitu jelas. Pembantuku hamil. Aku bakal jadi seorang ayah.
Siti membelalak ngeri. Tangannya otomatis memeluk perutnya yang besar. Lalu, suara Bunda Rina yang gembira, yang menghancurkanku pada hari itu, menggaung di ruangan itu. Bagus. Rawat anak itu. Rizky. Lagian istrimu. Aisyah. Mandul. Dia tidak bisa memberi kita keturunan. Hentikan. Jerit Bunda Rina, histeris. Ia mencoba menggapai perangkat audio. Wajahnya berubah dari sombong menjadi pucat pasi. Kamu merekam kami? Beraninya kamu. Bapak Wijaya mematikan rekaman itu. Itu adalah bukti adanya niat buruk, persekongkolan, dan penghinaan terhadap Nona Aisyah. Tapi itu baru permulaan. Asisten Bapak Wijaya maju dan meletakkan 3 tumpukan dokumen tebal di depan mereka. Di depan Tuan Rizky, Bapak Wijaya memulai, suaranya datar. Adalah salinan bukti transfer total 150 miliar rupiah dari rekening PT Cipta Adiguna ke 5 rekening berbeda. Kelima rekening itu sudah kami lacak, dan semuanya bermuara ke satu nama. Bunda Rina. Rizky menatap dokumen di depannya dengan pandangan kosong. Ia tersambar petir. Ini namanya penggelapan dalam jabatan, lanjut Bapak Wijaya. Di depan Nona Siti, adalah dokumen pengajuan pinjaman fiktif sebesar 20 miliar rupiah. Di sini, Anda ikut menandatangani sebagai saksi, memvalidasi tujuan pinjaman palsu. Anda adalah kaki tangan dalam tindak pidana ini. Siti mulai menangis tanpa suara. Air matanya membasahi pipi. Dan terakhir, Bapak Wijaya menatap lurus ke arah Bunda Rina. Di depan Anda adalah dokumen yang mungkin tidak pernah Anda lihat. Ini adalah perjanjian antara almarhum kakek Tuan Rizky, Pak Danarta, dengan almarhum kakek Nona Aisyah. Bunda Rina menatap bingung. Apa maksudmu? Maksud saya, kata Bapak Wijaya. Suaranya tenang namun menusuk. Tindakan Tuan Rizky menggelapkan dana perusahaan Nona Aisyah telah secara sah melanggar klausul utang budi dan itikat baik perjanjian tersebut. Perjanjian pinjam pakai itu kini batal demi hukum. Bunda Rina megap-megap mencari udara. Batal? Apa yang batal? Rumah mewah yang Anda tinggali, ruko yang Anda sewakan, dan seluruh saham perusahaan yang Tuan Rizky kelola atas nama keluarganya. Bapak Wijaya menunjuk ke arahku. Semua itu tidak pernah menjadi milik Anda. Semua aset itu, per detik ini, telah kembali ke pemilik aslinya. Semuanya milik Nona Aisyah. Keheningan meledak. Digantikan oleh suara histeris Bunda Rina. Tidak, itu bohong. Itu pasti palsu. Rizky, katakan sesuatu. Rizky tidak mampu berkata-kata. Wajahnya abu-abu. Ia menatapku. Matanya membelalak penuh kengerian dan permohonan. Aisyah sayang, jangan lakukan ini. Aku bisa jelaskan. Aku akhirnya angkat bicara. Suaraku memecah keheningan di ruangan itu. Dingin dan tanpa ampun. Kalian yang memulai ini semua. Kalian yang menghina aku. Kalian yang mencuri dari aku. Kalian merencanakan ini semua. Kalian pikir aku akan diam saja, menerima diceraikan, dan dibuang tanpa punya apa-apa. Aku berdiri dari kursiku, melangkah ke tengah ruangan. Rumah yang kamu bangun dan renovasi, Rizky, pakai uang siapa? Uang hasil curian dari perusahaanku. Uang warisan ayahku. Siti, yang tadinya menangis, kini tersadar. Rizky, kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang perusahaan itu milikmu. Kamu bilang aku dan anak ini akan hidup enak. Kamu menipuku. Aliansi pengkhianat itu hancur dalam hitungan detik. Bunda Rina menatap Siti dengan jijik. Sementara Siti menuding Rizky dengan marah. Cukup, suara Bapak Wijaya menggelegar. Menghentikan pertikaian menjijikan itu. Ini bukan pasar. Ini kantor hukum. Tuan Rizky, Nona Siti, dan Bunda Rina, katanya. Ini bukan negosiasi. Bapak Wijaya mengambil perjanjian kuno itu. Seolah itu adalah palu keadilan. Pelanggaran itikat buruk yang kalian lakukan, yaitu penggelapan dana 150 miliar rupiah dan konspirasi untuk menyingkirkan Nona Aisyah, telah secara final dan mengikat membatalkan hak pakai kalian. Bapak Wijaya mulai merinci aset sitaan.
1 unit rumah di kawasan elit, 3 unit ruko komersial, 1 unit apartemen mewah, dan yang paling penting, 60% saham di PT Cipta Adiguna. Semuanya kini sepenuhnya di bawah kendali Nona Aisyah. Dan untuk tindak pidananya, lanjut Bapak Wijaya, tim kami sudah menyerahkan seluruh bukti ke pihak kepolisian pagi tadi. Surat panggilan untuk Tuan Rizky dan Nona Siti akan segera menyusul. Bunda Rina ambruk dari kursinya, jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Siti pingsan. Rizky hanya menatapku, beku dalam kehancurannya. Aku tidak merasakan kepuasan, hanya kelegaan yang dingin. Satpam, panggilku. Suaraku kembali tenang. 2 petugas keamanan berbadan tegap segera masuk. Tolong antar tamu-tamuku ini keluar dari gedung. Gedungmu? Desis Bunda Rina. Entah dari mana ia mendapatkan tenaga untuk berdiri. Oh, benar, tambah Bapak Wijaya. Seolah baru teringat. Saya lupa menyebutkan. Gedung kantor firma hukum ini juga salah satu aset yang dijaminkan oleh kakek Tuan Rizky. Selamat datang di properti Nona Aisyah. Itu adalah pukulan terakhir. Bunda Rina tidak melawan saat petugas keamanan memegang lengannya. Ia berjalan seperti zombie. Wajahnya yang tadi sombong kini hanya topeng kekosongan. Siti digotong keluar. Rizky diseret berdiri, bahkan tidak sanggup menatapku. Di ambang pintu, Bunda Rina menoleh ke arahku. Matanya tidak lagi marah, hanya ada kebencian yang mendalam. Kamu akan kena karma. Aisyah, kamu merebut hak anakku. Kamu akan sendirian seumur hidupmu. Aku menatap balik. Saya tidak merebut apa-apa. Bunda Rina, aku mengambil kembali milikku. Dan karma sudah datang. Hanya saja, surat panggilannya salah alamat. Bukan untukku. Pintu lift tertutup. Keheningan total melanda ruangan. Aku hanya menutup mata sejenak, membiarkan bahuku turun. Ini baru permulaan. Langkah selanjutnya, Om? Tanyaku, membuka mata. Tim jurusita pengadilan sudah siap. Sesuai perhitungan kita, lusa adalah jadwal kumpul keluarga rutin di rumah Bunda Rina, bukan? Tanya Bapak Wijaya. Aku mengangguk. Benar. Bapak Wijaya tersenyum tipis. Surat perintah pengosongan rumah akan dieksekusi tepat lusa pagi. Saya rasa, kumpul keluarga mereka kali ini akan sangat berkesan. Aku tidak perlu melihat Bunda Rina dan Rizky di penjara. Aku hanya perlu melihat kehancuran total status sosial yang selama ini mereka agung-agungkan. Dan itu akan terjadi di depan mata semua orang yang selama ini diam saja saat aku dihina. 2 hari terasa seperti sekejap mata. Di luar rumah, aku tetap menjadi Aisyah yang tenang, tetapi di dalam, aku menghitung jam. Aku tahu, hari ini adalah hari di mana keadilan akan bekerja keras, dan aku tidak sabar menantikannya. Tepat pukul 9 pagi, langit Surabaya cerah, tetapi awan kelam menggantung di atas rumah mewah bergaya kolonial milik Bunda Rina. Aku tidak ada di sana, tentu saja, tetapi Bapak Wijaya sudah memberitahuku detail persisnya. Tim jurusita pengadilan tiba, didampingi oleh beberapa petugas polisi dan truk-truk besar. Bunda Rina, yang semalaman tidak bisa tidur dan terus mengutukku, membuka pintu dengan wajah bengkak karena menangis dan bermalam di rumah. Matanya melebar penuh kengerian melihat rombongan orang asing berdiri di teras rumahnya. "Ada apa ini?" bentaknya, berusaha mengembalikan wibawa yang sudah lama hilang. Jurusita utama melangkah maju, membacakan surat perintah eksekusi dengan suara lantang, mengumumkan bahwa rumah itu dan seluruh isinya telah secara resmi disita atas nama pemilik sah yang baru, yaitu aku, Aisyah. Kalian tidak berhak. Ini rumahku. Pergi kalian semua. Bunda Rina mencoba menutup pintu, tetapi tim eksekusi menahannya. Para tetangga dan beberapa kerabat dekat yang seharusnya datang untuk kumpul keluarga pagi itu, mulai berdatangan. Pemandangan Nyonya Rina Adiguna, ratu sosialita kompleks itu, berteriak histeris di teras rumahnya sendiri, adalah tontonan yang terlalu menarik untuk dilewatkan. Ponsel-ponsel mulai merekam. Ini adalah kehinaan publik yang paling sempurna. Tim eksekusi tidak peduli dengan teriakan Bunda Rina. Mereka masuk ke dalam rumah.
Benda-benda mahal mulai dikeluarkan. Sofa beludru mahal, lukisan berharga, perabot makan kristal, dan semua aset yang selama ini menjadi lambang kesombongan Bunda Rina. Ini milikku. Jangan sentuh. Bunda Rina mencoba melawan, memeluk guci antik kesayangannya. Maaf, Ibu, kata salah satu petugas, melepaskan pelukan Bunda Rina secara paksa. Ini termasuk dalam sitaan aset. Rizky tidak ada di sana. Sejak keluar dari kantor Bapak Wijaya, ia menghilang, tidak bisa dihubungi, meninggalkan ibunya sendirian menghadapi badai kehancuran ini. 1 jam kemudian, Bunda Rina benar-benar terusir. Petugas hanya memberinya 1 koper kecil berisi pakaian. Ia terduduk di trotoar jalan di depan gerbang rumahnya yang kini sudah disegel dan diberi garis polisi. Ia memandangi puluhan pasang mata tetangga yang menatapnya tanpa simpati. Hanya ada rasa ingin tahu dan gosip. Berita penyitaan rumah itu menyebar lebih cepat daripada api. Para anggota keluarga besar Rizky yang seharusnya berkumpul untuk kumpul keluarga panik. Telepon berdering di mana-mana. Rumah Rina disita. Aisyah yang menyita. Bagaimana bisa? Kumpul keluarga itu dibatalkan. Tetapi kepanikan tidak bisa dibatalkan. Mereka semua tahu, banyak dari mereka, para bibi dan paman yang diam saja saat aku dihina, ikut menanamkan uang di perusahaan Rizky. Mereka menikmati keuntungan besar selama ini dan kini mereka takut uang mereka ikut hangus. Sore harinya, mereka mengadakan pertemuan darurat. Bukan di rumah mewah Bunda Rina, melainkan di rumah Tante Murni, adik ipar Bunda Rina, yang rumahnya jauh lebih kecil dan sederhana. Ruang tamunya penuh sesak, bukan dengan tawa dan gosip, tetapi dengan wajah-wajah cemas dan ketakutan. Investasiku 300 juta di perusahaan Rizky. Apa ikut hangus? Seru seorang paman. Uang arisan kita yang dipegang Rina ratusan juta itu bagaimana? Sahut bibi yang lain. Di tengah kepanikan itu, pintu depan rumah Tante Murni terbuka. Aku masuk. Ruangan itu hening seketika. Aku tidak datang sebagai korban yang memelas. Aku mengenakan gaun sutra berwarna zamrud, dan melangkah masuk dengan tenang, diikuti oleh Bapak Wijaya di belakangku. Aku melihat wajah-wajah munafik itu, wajah-wajah yang sama yang menatapku dengan pandangan meremehkan di kumpul keluarga sebelumnya. Aisyah. Tante Murni yang pertama bersuara, berusaha terdengar ramah. Syukurlah kamu datang. Nak, jelaskan pada kami. Kenapa kamu tega sekali sama Bunda Rina? Dia ibumu juga. Aku berhenti di tengah ruangan, menatap wajah-wajah di sekelilingku. Ibuku sudah meninggal, kataku, suaraku dingin dan jelas. Bunda Rina adalah wanita yang menyebutku mandul di depan kalian semua, sementara ia bersekongkol dengan anaknya untuk mencuri warisanku. Ruangan itu terdiam. Kalian semua ada di sana. Lanjutku. Kalian semua diam. Kalian semua ikut menikmati tetesan uang haram itu. Jadi, jangan panggil aku, Nak. Seorang paman mencoba membela diri. Kami tidak tahu apa-apa soal itu. Kami hanya berbisnis dengan Rizky. Sekarang uang kami bagaimana? Perusahaan itu disita. Uang kami ikut hilang. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering. Kalian berinvestasi di perusahaan yang mana? PT Cipta Adiguna? Perusahaan yang modal awalnya adalah jaminan dari kakekku? Perusahaan yang keuntungannya dikuras habis oleh Rizky dan Bunda Rina? Bapak Wijaya melangkah maju. Bagi yang merasa memiliki piutang, silakan ajukan gugatan ke Tuan Rizky dan Bunda Rina secara pribadi. Perusahaan itu kini milik Nona Aisyah. Dan setelah diaudit, perusahaan itu kosong, utangnya jauh lebih besar dari asetnya. Uang kalian sudah lenyap. Jeritan tertahan terdengar di seluruh ruangan. Mereka semua bangkrut. Aku datang ke sini, kataku, bukan untuk ikut kumpul keluarga. Aku hanya ingin menyampaikan pesan. Aku menatap Tante Murni dan paman-pamanku satu persatu. Beberapa dari kalian menyewa ruko di pusat kota untuk usaha kalian, kan? Ruko yang kalian bayar sewanya dengan harga murah ke Bunda Rina. Wajah mereka memucat. Ruko itu? Kataku, membiarkan kalimatku menggantung. Milikku.
Surat perjanjian sewa yang baru akan dikirimkan minggu depan. Harganya sesuai harga pasar. Bayar atau keluar. Itu adalah paku terakhir. Tepat saat itu, pintu depan digedor-gedor dari luar. Suara Bunda Rina terdengar parau dan memohon. Murni, buka pintunya. Aku tahu kalian di dalam. Ini kumpul keluarga kita. Biarkan aku masuk. Semua orang di dalam ruangan membeku. Tante Murni menatapku, lalu ke pintu. Ia tahu, jika ia membukakan pintu untuk kakaknya, ia akan melawan aku, dan ia tidak mau terusir dari rukonya. Maaf, bisik Tante Murni, menyuruh semua orang diam. Sepertinya tidak ada siapa-siapa. Di luar, Bunda Rina terus menggedor. Suaranya berubah menjadi ratapan. Ia akhirnya menyerah. Terduduk di depan pintu rumah adiknya sendiri, menangis sendirian dalam kehinaan. Ratu sosialita itu, kini diusir dari rumahnya sendiri dan ditolak oleh keluarganya sendiri. Aku menatap pemandangan itu dari jendela. Tidak ada kasihan, hanya ada keadilan. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Nama Rizky muncul di layar. Ini panggilan pertama Rizky sejak insiden di kantor pengacara. Aku mengaktifkan speaker. Keheningan di ruangan itu semakin mencekam. Terdengar suara Rizky, putus asa dan penuh ketakutan. Aisyah, Aisyah, tolong aku. Aku di kantor polisi. Siti ditangkap lebih dulu pagi tadi. Dia panik. Dia memberi kesaksian memberatkanku. Dia bilang aku satu-satunya dalang di balik semuanya. Para kerabatnya menahan napas. Lin, Aisyah. Aku mohon, tolong aku. Aku tidak mau dipenjara. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan ceraikan Siti sekarang juga. Aku akan sujud di kakimu. Tolong bebaskan aku. Aku mendengarkan permohonan itu. Aku menatap kerabatnya yang pucat. Lalu ke pintu tempat Bunda Rina menangis. Karma sedang bekerja sangat keras hari ini. Aku menutup telepon itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suara permohonan Rizky yang putus asa terputus begitu saja. Semua mata tertuju padaku. Wanita yang baru saja membiarkan suaminya sendiri membusuk di sel polisi tanpa mengedipkan mata. Pesanku sudah tersampaikan. Permisi, kataku pelan. Aku berbalik. Bapak Wijaya membukakan jalan untukku. Kami berdua melangkah keluar, meninggalkan keluarga besar Rizky yang membeku dalam kehancuran finansial dan sosial mereka. Di luar, di trotoar, Bunda Rina sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bekas tangisannya di debu. Aku masuk ke mobil. Aku tidak menangis. Aku juga tidak merasa menang. Aku hanya merasa kosong. Tetapi kekosongan itu diisi oleh tekad yang membara. Ini belum selesai. Rizky adalah akarnya. Dan akar itu harus dicabut sampai tuntas. Keesokan harinya, aku dan Bapak Wijaya berada di kantor polisi Surabaya. Kunjungan ini bukanlah kunjungan seorang istri yang berbelas kasihan, melainkan bagian dari strategi yang sudah kami susun rapi. Aku datang untuk melengkapi berkas pidana Rizky, memastikan tidak ada celah hukum yang bisa ia gunakan, apalagi uang curian yang tersisa. Koridor kantor polisi terasa sibuk dan berbau pesing. Sangat kontras dengan wewangian mahal dan lantai marmer mengilap yang selama ini mengelilingi hidupku. Aku mengenakan pakaian sederhana, hijab yang menutupi leherku dengan rapi, dan wajahku datar tanpa emosi. Pria yang akan kutemui sebentar lagi bukanlah lagi Rizky, suamiku, tetapi hanya seorang tersangka yang akan segera menjadi narapidana. Aku diantar ke ruang kunjungan khusus, ruangan kecil dengan meja di tengah dan sebuah cermin besar di dinding, cermin dua arah yang sengaja disiapkan Bapak Wijaya. Di balik cermin itu, penyidik senior dan Bapak Wijaya sudah menanti, siap merekam setiap kata. Tak lama kemudian, Rizky dibawa masuk. Pemandangan itu nyaris membuatku goyah, tetapi aku mengeraskan hati. Pria di depanku hanyalah bayangan dari sosok gagah dan wangi yang ku kenal. Ia kurus kering, matanya merah dan bengkak, pakaiannya kusut, dan ia diborgol. Rasa angkuhnya sebagai direktur muda yang sukses telah luntur total. Melihatku, mata Rizky langsung menyala dengan harapan putus asa. Aisyah, serunya,
Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ia berjalan cepat ke arahku dan langsung berlutut di lantai yang kotor, mencoba memegang tanganku. Sayang, maafkan aku. Aku mohon, isaknya. Air mata dan keringat bercampur di wajahnya. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh ibuku. Rizky histeris, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Demi Tuhan, Aisyah, Bunda Rina yang meracuniku setiap hari. Bunda Rina yang bilang kamu tidak sempurna, yang bilang keluarga kita butuh ahli waris. Dia yang merencanakan transfer uang itu. Ia menyalahkan Bunda Rina, wanita yang ia turuti semua ambisinya, dan kini sudah kehilangan segalanya. Siti itu jebakan. Aisyah, dia menjebakku. Dia sengaja membuat dirinya hamil agar bisa mengikatku. Aku tidak cinta padanya. Aku hanya cinta padamu. Aku hanya berdiri diam, menatapnya dari atas. Berdiri, Rizky, kataku dingin. Suaraku memotong kepanikan dan isak tangisnya. Rizky terkejut. Ia perlahan berdiri. Aisyah, kamu datang untuk menolongku, kan? Aku tahu kamu masih cinta padaku. Aku tahu kamu tidak sekejam ini. Aku datang untuk satu hal, kataku, membiarkan keheningan menggantung. Uangnya. Uang perusahaanku. Wajah Rizky berubah. Ia melihat secercah harapan. Negosiasi. Tim Bapak Wijaya sudah membekukan rekening ibumu. Tapi isinya hanya 103 miliar rupiah. Sisanya, 47 miliar rupiah. Di mana? Tanyaku. Mataku menatap lurus ke matanya. Rizky melihat kesempatan emas. Ada, Aisyah. Katanya cepat-cepat. Suaranya dipenuhi janji palsu. Aku menyimpannya. Aku tidak bilang pada Bunda Rina atau Siti. Itu rencanaku untuk kabur bersama Siti nanti. Tapi aku bisa berikan padamu semuanya. Di mana? Tuntutku. Aku harus mendapatkan lokasi uang itu secara sukarela dan terekam. Tanpa perlu penggeledahan panjang. Di Safe Deposit Box. Jawab Rizky. Bicara cepat seolah takut aku akan berubah pikiran. Di bank swasta utama, cabang pusat, atas nama Siti. Tapi aku yang pegang kedua kuncinya. Aku sembunyikan di apartemen Siti, di belakang lukisan. Aku akan berikan padamu semua kuncinya dan surat kuasanya. Kenapa atas nama Siti? Agar tidak terlacak padaku atau Bunda Rina. Rencananya uang itu akan dipakai untuk kami memulai hidup baru di luar negeri setelah anak itu lahir. Tapi aku tidak mau lagi. Aisyah, aku mau kamu. Aku akan ceraikan Siti hari ini juga. Aku tanda tangani suratnya sekarang. Rizky menatapku dengan mata memohon. Ambil uangnya. Aisyah, ambil semuanya. Tapi tolong cabut tuntutannya. Katakan pada polisi ini semua salah paham. Aku mohon. Aku tidak mau dipenjara. Aku menatap pria yang kucintai selama 5 tahun. Pria yang kini mengemis di hadapanku, mengakui rencana jahatnya untuk kabur dengan pembantunya menggunakan uang curian dariku. Aku sudah mendapatkan semua yang kuinginkan. Pengakuan lisan tentang penggelapan, rencana pelarian ke luar negeri, dan lokasi sisa uang. Terima kasih atas pengakuanmu, Rizky, kataku, dan aku pun mundur selangkah. Rizky membeku. Apa maksudmu? Aku tidak datang untuk bernegosiasi. Aku datang untuk melengkapi berkas. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Aisyah, jangan pergi. Aisyah, tunggu. Apa maksudmu? Rizky berteriak panik, mencoba mengejar, tetapi borgolnya menahannya. Saat pintu yang kulewati tertutup, pintu di sebelahnya terbuka. 2 orang penyidik senior masuk ke dalam ruangan. Di belakang mereka, Bapak Wijaya melangkah masuk dengan tenang. Wajah Rizky pucat pasi. Ia melihat ke cermin besar di dinding ruangan itu, dan ia baru sadar. Itu adalah cermin 2 arah. Pengakuan yang sangat lengkap, Tuan Rizky, kata penyidik itu, menyalakan perekam suara di tangannya. Anda baru saja mengakui secara sukarela adanya persekongkolan, pencucian uang, rencana pelarian ke luar negeri, dan lokasi sisa uang hasil kejahatan.
Bapak Wijaya menatap Rizky. Terima kasih atas kerjasamanya. Dengan pengakuan Anda ini, kami tidak perlu lagi menunggu kesaksian Nona Siti di pengadilan. Anda baru saja menyegel nasib Anda sendiri dan nasib ibumu. Rizky ambruk ke lantai. Ia meraung, bukan raungan penyesalan, melainkan raungan binatang yang terjebak. Ia ditipu. Aku tidak datang untuk menyelamatkannya. Aku datang untuk menguburnya. Aku dan Bapak Wijaya meninggalkan kantor polisi. Kami tidak perlu lagi berurusan dengan Bunda Rina atau Siti, karena Rizky sudah menyerahkan mereka dan dirinya sendiri di atas piring emas. Rizky, dengan keserakahannya untuk mendapatkan kembali 47 miliar rupiah, telah memastikan ia akan membusuk di sel. Setelah terusir dari rumah, Bunda Rina mengalami kehinaan yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Ponselnya mati kehabisan baterai, dompetnya hanya berisi sisa uang tunai receh, dan kartu-kartu debitnya hanyalah plastik tak berguna karena semua rekeningnya telah dibekukan Bapak Wijaya. Wanita yang selama ini diagung-agungkan di lingkaran sosialitas Surabaya itu kini terlunta-lunta. Semua teman arisannya mendadak tidak bisa dihubungi, dan berita penyitaan rumahnya sudah menjadi gosip terpanas. Tak ada yang mau berurusan dengan orang miskin. Dengan sisa-sisa harga dirinya, Bunda Rina mencoba melawan. Ia menjual satu-satunya perhiasan yang tersisa untuk menyewa pengacara kelas 2. Ia menuntut balik aku secara perdata, menuduhku memalsukan dokumen perjanjian kuno itu, dan bersikeras bahwa ia tidak tahu apa-apa soal penggelapan uang. Sidang perdata itu digelar beberapa hari sebelum sidang pidana Rizky. Bunda Rina datang ke pengadilan dengan pakaian terbaiknya yang tersisa, yang kini tampak kusam, wajahnya tua dan lelah. Di seberang ruangan, aku duduk tenang di samping Bapak Wijaya. Pengacara Bunda Rina berkoar-koar, menuduh perjanjian kakekku tidak sah dan kedaluarsa. Namun, Bapak Wijaya tidak banyak berdebat. Ia hanya menyerahkan dokumen-dokumen asli yang sudah divalidasi oleh Badan Pertanahan Nasional dan Arsip Notaris. Yang mulia, kata Bapak Wijaya tenang, klien kami, Nona Aisyah, juga menuntut Bunda Rina secara pribadi atas pengembalian dana 150 miliar rupiah. Kami ingin membuktikan, dia bukan hanya penerima pasif dana curian, melainkan inisiator kejahatan ini. Anda tidak punya bukti, teriak Bunda Rina, melompat dari kursinya. Kami punya, sahut Bapak Wijaya, dan ia meminta izin untuk memutar barang bukti. Ruang sidang dipenuhi suara Rizky. Suara Rizky yang terekam di kantor polisi. Bunda Rina yang meracuniku setiap hari, dia yang merencanakan transfer uang itu. Wajah Bunda Rina berubah dari marah menjadi horor murni. Ia menatap Bapak Wijaya, lalu ke hakim. Tidak, itu bohong. Rizky tidak mungkin mengkhianatiku. Anakku tidak mungkin berkata begitu. Bunda Rina kehilangan kendali. Ia menjerit melengking, mencoba berlari menyerangku, tetapi petugas keamanan segera menahannya. Gugatannya ditolak mentah-mentah. Pengadilan justru mengabulkan tuntutan Aisyah, dan Bunda Rina diwajibkan mengembalikan 150 miliar rupiah, sebuah vonis yang mustahil bisa ia bayar seumur hidupnya. Saat diseret keluar, Bunda Rina ambruk di lobi pengadilan, tenaganya habis. Saat itulah, matanya yang basah tertuju pada layar televisi di sudut lobi. Sebuah program berita siang sedang menayangkan laporan utama. Wajah Rizky dan Siti yang sedang hamil besar terpampang besar di layar. Judul berita di bawahnya tertulis, Kasus Penggelapan PT Cipta Adiguna, Direktur Utama dan kaki tangan resmi ditahan. Dunia Bunda Rina menjadi hitam. Pengkhianatan putranya, kehancuran nama baiknya, dan kehilangan hartanya, semuanya menimpanya dalam satu waktu. Bunda Rina pingsan sendirian di tengah keramaian. Ia dirawat seadanya di rumah sakit umum. Tak ada keluarga yang menjenguk. Mereka semua terlalu sibuk menyelamatkan diri. Seminggu kemudian, ia keluar sendirian dan menghilang dalam kemelut kemiskinan Surabaya. Beberapa bulan kemudian, kabar sunyi sampai kepada Bapak Wijaya. Bunda Rina meninggal dunia karena komplikasi penyakit liver dan gizi buruk. Dikarenakan tidak ada satupun anggota keluarga yang bersedia mengurus jenazah, ia dimakamkan secara massal. Karma telah menuntaskan tugasnya. Sementara karma bekerja,
Aku dan tim hukum fokus merapikan puing-puing perusahaan dan membangun kasus pidana Rizky dan Siti. Hari persidangan akhirnya tiba. Ruang sidang penuh sesak wartawan. Aku datang sebagai pemilik PT Cipta Adiguna yang sah, yang dicuri secara sistematis. Aku tenang. Tatapanku lurus ke arah meja hakim. Lalu, para terdakwa masuk. Pemandangan itu begitu kontras. Rizky masuk lebih dulu. Diborgol. Pria yang dulu gagah dan sombong itu kini hanya bayangan. Ia kurus kering, wajahnya kuyu, matanya kosong menatap lantai. Di belakangnya, Siti masuk. Perutnya kini sangat besar. Kehamilannya sudah di bulan ke-9. Ia berjalan terhuyung, berusaha keras menarik simpati dari semua orang di ruangan itu. Sidang dibuka. Jaksa penuntut umum bekerja sama dengan tim Bapak Wijaya, membeberkan bukti-bukti yang tak terbantahkan, rekaman suara konspirasi, aliran dana belasan miliar rupiah ke Bunda Rina, dokumen pinjaman fiktif yang ditandatangani Siti. Paku terakhir adalah rekaman audio dari ruang interogasi. Suara Rizky sendiri yang mengakui telah menyimpan 47 miliar rupiah di Safe Deposit Box dan merencanakan pelarian ke luar negeri. Pengacara Rizky, seorang pembela umum yang ditunjuk negara karena Rizky tak lagi mampu membayar pengacara swasta, terlihat putus asa. Ia mencoba membangun pembelaan bahwa kliennya berada di bawah tekanan ibunya. Tuan Rizky juga dikendalikan saat ia merencanakan pelarian ke luar negeri dengan selingkuhannya menggunakan sisa uang curian yang ia sembunyikan dari ibunya sendiri. Tanya jaksa. Ini bukan soal bakti, Yang Mulia. Ini soal keserakahan murni. Pengacara Siti memainkan kartu kehamilannya. Yang Mulia, klien saya seorang wanita muda yang dibutakan oleh cinta. Ia dalam posisi rentan. Kami memohon keringanan hukuman agar anak ini tidak perlu lahir di dalam penjara. Siti langsung menangis lebih keras, memeluk perutnya seolah itu adalah perisai. Setelah skorsing singkat, hakim kembali ke ruangan. Suasana tegang. Aku menatap lurus, menunggu. Hakim mulai membacakan putusannya. Ia menyoroti betapa kejahatan ini direncanakan dengan rapi dan terbukti secara sah. Terdakwa 1, Rizky Adiguna, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang secara bersama-sama. Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun. Palu diketuk. Rizky tidak bereaksi. Ia seperti patung. Dan perlahan, matanya memutar ke atas. Ia ambruk pingsan di meja terdakwa. Siti menjerit tertahan. Ia menatap Rizky yang pingsan. Lalu ke hakim. Terdakwa 2, Siti, lanjut hakim. Anda terbukti bersalah telah membantu melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan persekongkolan kejahatan. Mengenai kehamilan Anda, anak bukanlah tameng untuk berlindung dari hukum. Keadilan harus tetap ditegakkan. Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun. Palu diketuk untuk kedua kalinya. Tidak. Jeritan Siti memekakan telinga. Anak saya. Bagaimana dengan anak saya? Siti mencengkeram dadanya. Napasnya tersengal-sengal. Lalu ia terkulai di kursinya. Pingsan menyusul Rizky. Ruang sidang ricuh. Petugas medis berhamburan masuk. Wartawan berebut mengambil gambar 2 terdakwa yang tergeletak pingsan. Di tengah kekacauan itu, aku berdiri. Aku menatap 2 sosok tak berdaya itu. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa benci. Hanya ada kelegaan. Babak ini telah berakhir. Aku berbalik, merapikan jilbabku, dan berjalan keluar dari ruang sidang. Ibu Aisyah, bagaimana perasaan Anda? Tanya seorang wartawan. Aku berhenti sejenak, menatap kerumunan itu. Keadilan telah ditegakkan, kataku singkat. Lalu aku berjalan menembus kerumunan, menuju mobilku, menuju kehidupan baruku. Aku bebas. Rizky, Siti, dan Bunda Rina, semuanya telah menerima bagian karma mereka masing-masing. Beberapa bulan berlalu sejak palu kehakiman dijatuhkan. Waktu yang kugunakan untuk merapikan puing-puing dan mengubur kenangan busuk. Sementara Rizky dan Siti mendekam di tahanan, status mereka sebagai tersangka utama kasus penggelapan kelas kakap menghiasi berita kriminal,
Aku bekerja tanpa lelah bersama tim Bapak Wijaya. Fokus utamaku adalah PT Cipta Adiguna, perusahaan warisan ayahku yang kini berlumuran utang dan kebobrokan moral akibat Rizky. Langkah pertamaku adalah menghapus total nama Cipta Adiguna yang beracun itu. Kini, perusahaan itu kembali menyandang nama yang dipilihkan almarhum ayahku dulu, PT Amanah Sentosa. Nama yang membawa harapan, integritas, dan pengingat akan janji kejujuran. Di bawah kepemimpinanku yang tegas, cerdas, dan yang paling penting, jujur, perusahaan itu bangkit perlahan dari tumpukan utang yang ditinggalkan Rizky. Aku berhasil menjual semua aset sitaan yang kurangkum dari Rizky dan Bunda Rina, rumah mewah gaya kolonial, ruko-ruko komersial, dan apartemen mewah. Aku menggunakan uang itu bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk membayar semua utang perusahaan dan menyuntikkan modal segar. Aku menetapkan standar etika baru di kantor. Aku memberhentikan semua staf yang terlibat dalam transaksi ilegal Rizky dan membangun tim baru yang loyal dan transparan. Aku tidak lagi mengandalkan cinta dan kepercayaan buta, melainkan data dan profesionalisme. PT Amanah Sentosa kembali sehat, disegani di pasar real estate Surabaya, dan yang paling utama, beroperasi dengan hati nurani yang bersih. Secara pribadi, aku memutuskan untuk meninggalkan rumah kami, rumah yang dipenuhi kenangan palsu dan aroma pengkhianatan. Aku menjualnya, dan membeli sebuah rumah baru yang lebih hangat dan kecil di kawasan yang tenang. Rumah itu tidak megah, tetapi penuh cahaya. Aku menyukainya. Di rumah baruku, tidak ada hantu Rizky, Bunda Rina, atau Siti. Hanya ada diriku dan ketenangan yang kurindukan. Selama ini, Bunda Rina selalu menyebutku mandul. Kegagalanku adalah tidak bisa memberikan keturunan bagi keluarga Rizky. Ironisnya, saat semua kehancuran menimpa mereka, aku justru menemukan kekuatan untuk mewujudkan impian terbesarku, menjadi seorang ibu. Aku tidak ingin menunggu takdir biologis. Setelah melalui serangkaian proses yang panjang dan penuh haru, 6 bulan lalu, aku secara resmi mengadopsi seorang bayi perempuan cantik. Nama yang kuberikan padanya adalah Amira. Setiap kali bayangan wajah Bunda Rina terlintas di kepalaku, yang dulu menghinaku dengan kata, mandul, aku hanya akan tersenyum sambil memeluk Amira. Amira adalah bukti bahwa keluarga tidak dibentuk hanya oleh darah, tetapi oleh pilihan dan cinta yang tulus. Sore itu, taman belakang rumah baruku ramai. Aku mengadakan kumpul keluarga kecil. Ini bukan kumpul keluarga penuh gengsi dan kepalsuan seperti yang biasa diadakan Bunda Rina. Tamu-tamuku adalah sahabat-sahabat sejati, kerabat jauh yang tulus, dan Bapak Wijaya beserta istrinya. Kami tertawa, bertukar cerita, dan menikmati suasana damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Lihat, Amira sudah bisa memegang botolnya sendiri, seru salah satu sahabatku, menunjuk ke arah bayi mungil yang duduk ceria di atas tikar bermain. Aku menoleh, dan hatiku menghangat. Aku menghampiri Amira, mengangkatnya, dan mencium pipi gembil itu. Aku tidak butuh validasi dari siapapun lagi. Aku tidak butuh pembuktian kepada Rizky atau Bunda Rina. Aku sudah menang. Hidupku kini lengkap, damai, dan bahagia. Berdiri kokoh di atas pijakanku sendiri, hasil dari keberanian dan keadilan yang kudapatkan. Sementara aku tertawa lepas bersama putriku, Karma sedang menuntaskan tugasnya dengan sempurna di tempat lain. Di 3 tempat berbeda yang suram, Karma sedang menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Kehancuran yang selama ini mereka rencanakan untukku kini kembali kepada mereka dengan bunga yang berlipat ganda. Di lembaga pemasyarakatan wanita, Siti duduk di selnya yang sempit, memeluk dinding. Jam kunjungan baru saja berakhir. Anaknya, seorang bayi laki-laki yang kini berusia hampir 1 tahun, tidak bersamanya. Setelah lahir di rumah sakit penjara, bayi itu terpaksa diserahkan kepada keluarga jauh Siti di kampung, keluarga miskin yang malu dan jarang sekali bisa menjenguknya. Siti memeluk foto anaknya yang mulai kusam. Anak yang ia gunakan sebagai tameng dan piala kemenangan, kini tumbuh besar tanpa dirinya. Ia akan kehilangan 5 tahun masa emas putranya. 5 tahun yang ia tukar dengan iming-iming kehidupan mewah yang dijanjikan Rizky. Ia menangis dalam diam, menyesali keserakahannya.
Ia bukan lagi wanita angkuh yang pamer perut di ruang konferensi. Ia hanyalah narapidana yang merindukan anaknya. Sementara itu, Rizky mendekam di lapas Cipinang yang padat dan panas. Wajahnya menua 10 tahun, tubuhnya kurus kering, dan matanya kosong. Ia baru saja selesai membersihkan toilet. Tugasnya hari itu. Pria yang dulunya angkuh, yang memerintah ratusan karyawan, kini diperintah oleh sipir penjara untuk membersihkan kotoran. Ia sudah mencoba menghubungi pengacara keluarganya, tetapi pengacara itu menolaknya. Maaf, Pak Rizky, semua rekening Anda dibekukan. Kami tidak bisa bekerja tanpa bayaran. Ia terisolasi. Tidak ada uang, tidak ada teman, tidak ada keluarga yang mau mengangkat teleponnya. Ia mendengar kabar bahwa Siti melahirkan. Ia tidak peduli. Ia mendengar keluarganya hancur. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin bebas. Rasa angkuhnya sebagai direktur muda yang sukses telah luntur total. Seorang sipir melemparkan sepucuk surat ke arahnya. Rizky, surat untukmu. Bukan kunjungan, hanya surat. Rizky membukanya dengan tangan gemetar. Ini surat resmi dari Dinas Sosial Kota. Matanya membaca kata-kata yang kaku dan birokratis itu. Diberitahukan bahwa seorang wanita atas nama Hana binti Danarta, Bunda Rina, telah meninggal dunia 1 minggu yang lalu di RSUD karena komplikasi penyakit liver dan gizi buruk. Rizky berhenti membaca. Ibunya. Wanita yang ia turuti semua ambisinya. Wanita yang ia bela mati-matian. Kini meninggal sendirian, sebagai gelandangan yang sakit. Ia memaksakan matanya membaca kalimat berikutnya. Dikarenakan tidak ada satupun anggota keluarga yang dapat dihubungi atau bersedia mengurus jenazah, maka sesuai prosedur jenazah telah dimakamkan secara massal oleh Dinas Sosial di pemakaman umum. Surat itu terlepas dari genggamannya. Ibunya dikubur tanpa nama. Di liang lahat bersama orang-orang asing yang tak dikenal. Semua pengorbanannya, semua kejahatannya, sia-sia. Ia kini benar-benar sendirian di dunia. Rizky tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya duduk di ranjang penjaranya, menatap dinding yang berlumut, beku dalam penyesalan yang terlambat. Kembali ke taman rumahku. Senja indah menyambut, mewarnai langit dengan warna jingga dan ungu yang tenang. Amira, putriku, terkikik geli dalam pelukanku. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi. Aku menghirup udara segar dan merasakan kebebasan yang hakiki. Aku menatap ke langit. Aku tidak butuh drama atau tangisan. Aku sudah mendapatkan keadilan. Perusahaan kembali bersih. Hartaku kembali utuh. Dan aku menemukan kebahagiaan yang tulus sebagai seorang ibu. Aku bebas. Karma telah tuntas sepenuhnya. Dan aku, Aisyah, telah melangkah maju ke kehidupan baru yang penuh dengan amanah sentosa. 1 tahun berlalu sejak kepalaku dipenuhi oleh berkas hukum dan strategi pembalasan. Kebisingan drama pengadilan sudah lama mereda, digantikan oleh suara paling indah yang pernah kudengar, celotehan Amira. Aku duduk di teras rumah baruku, menyeruput teh hangat, dan membiarkan ketenangan yang selama ini kuimpikan memelukku. Hidupku kini diukur bukan dari aset yang kumiliki, tetapi dari integritas yang kupertahankan. Aku menyadari, uang 150 miliar rupiah yang Rizky dan Bunda Rina curi itu hanyalah angka kosong yang dibalut kebohongan. Kekayaan sejati adalah kemampuan untuk tidur nyenyak di malam hari tanpa dikuasai rasa bersalah atau takut. PT Amanah Sentosa kini berkembang pesat, tumbuh di atas fondasi kejujuran dan kerja keras. Kami mendapatkan proyek-proyek baru bukan dari manipulasi atau pinjaman fiktif, tetapi dari kepercayaan murni pasar. Aku sering menertawakan diriku sendiri. Rizky mengira ia cerdas dengan skema penggelapannya, tetapi ia tidak pernah mengerti bahwa integritas adalah investasi yang jauh lebih menguntungkan daripada semua kecurangan yang ia ciptakan. Aku memandang Amira yang sedang bermain dengan bonekanya di atas karpet. Ia adalah warisan nyataku. Warisan yang tidak tercemar oleh utang budi atau dosa masa lalu. Ketika Bunda Rina dulu mencapku mandul dan tidak berguna, ia tidak tahu bahwa aku justru sedang menyiapkan tempat terbaik di dunia untuk anak yang akan kupilih dengan cinta. Terkadang, Bapak Wijaya mengunjungiku, bukan untuk membahas kasus, tetapi untuk menjenguk Amira. Kami akan duduk di taman belakang,
dan ia akan memberiku kabar terbaru tanpa ku minta. Siti kini sudah dipindahkan ke lapas lain, menjalani sisa hukumannya, hidup dalam penyesalan karena kehilangan masa-masa pertumbuhan anaknya. Sementara Rizky, ia masih mendekam di sel, semakin terisolasi setelah mengetahui kematian dan penguburan Bunda Rina yang tak terurus. Ia sudah mencoba mengirim surat kepadaku, surat-surat permohonan yang penuh janji palsu dan permintaan maaf yang dibuat-buat, tetapi aku tidak pernah membacanya. Semua surat itu langsung kubakar tanpa dibuka. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan antara kami. Aku tahu, mungkin banyak orang di luar sana yang menganggapku kejam karena membiarkan mantan suami dan ibu mertua menderita sampai akhir. Tetapi aku percaya, aku tidak pernah menciptakan karma mereka. Aku hanya memastikan karma yang mereka ciptakan sendiri berjalan sesuai jalur yang sudah mereka tentukan. Aku tidak menghancurkan mereka. Aku hanya menarik kebohongan yang selama ini mereka gunakan untuk menopang diri mereka sendiri. Aku menghela napas panjang, sebuah kebiasaan yang kini menjadi penanda kelegaan, bukan kecemasan. Aku sudah mendapatkan kembali semua milikku, perusahaan, harta, dan yang terpenting, diriku sendiri. Amira merangkak ke pangkuanku, kepalanya bersandar di dadaku. Aku memeluknya erat, mencium aroma rambutnya yang lembut. Aku adalah seorang ibu, seorang CEO, dan seorang wanita yang berhasil bangkit dari kehancuran. Aku telah memenangkan pertempuran melawan keserakahan, kebohongan, dan penghinaan. Matahari tenggelam sepenuhnya, meninggalkan langit yang gelap namun penuh bintang. Aku menatap bintang-bintang itu, dan aku tahu, babak hidupku yang baru, babak yang benar-benar bahagia, baru saja dimulai. Aku bebas. Aku utuh. Dan aku tidak sendirian. Waktu terus berjalan, membawa kami jauh dari bayang-bayang kantor polisi dan ruang sidang yang suram. Kini, 2 tahun telah berlalu sejak Rizky memulai hukuman 10 tahunnya, dan hidupku terasa ringan, stabil, dan penuh tawa. Amira, putriku, kini sudah mahir berjalan dan mulai cerewet. Pagi-pagi ia akan berlari ke kamarku, membangunkan aku dengan ciuman yang lengket dan manis. Aku tidak lagi terbangun dengan rasa takut atau rencana balas dendam, melainkan dengan kegembiraan murni seorang ibu. PT Amanah Sentosa, di bawah kendaliku, kini tidak hanya pulih, tetapi tumbuh melampaui masa kejayaan lamanya. Kami membangun reputasi sebagai perusahaan yang etis dan terpercaya, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan semua uang curian Rizky. Aku belajar bahwa kejujuran adalah mata uang yang paling berharga dalam bisnis. Sisa-sisa kisahku dengan keluarga Adiguna perlahan menghilang dari berita, tetapi jejaknya masih ada. Rumah mewah bergaya kolonial milik Bunda Rina sudah lama terjual. Aku bahkan sempat mendengar selentingan lucu, bahwa pemilik barunya adalah seorang guru besar yang menjalani hidup sederhana, jauh dari gaya hidup glamor Bunda Rina. Rumah yang dulu menjadi simbol kesombongan, kini menjadi simbol ketenangan. Kontras itu selalu memberiku jeda humor yang kuapresiasi. Kadang, dalam acara formal bisnis, aku bertemu dengan beberapa mantan rekan arisan Bunda Rina. Mereka yang dulu menatapku dengan remeh, kini datang kepadaku dengan senyum yang dipaksakan dan sanjungan yang berlebihan. Mereka menawarkan kerjasama, memuji Amira, dan mencoba mendekatiku karena pengaruh bisnis dan kekayaan yang kumiliki. Aku selalu menyambut mereka dengan senyum tipis, tetapi tatapanku datar. Aku tidak butuh teman-teman baru. Lingkaranku kini kecil, diisi oleh orang-orang yang tulus dan Bapak Wijaya, yang sesekali masih tertawa saat mengingat kepanikan Rizky saat pengakuannya terekam. Aku tidak lagi menyimpan kebencian. Memendam kebencian sama seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Aku sudah membebaskan diriku dari racun itu. Rizky dan Siti adalah bagian dari masa lalu yang harus kutinggalkan. Mereka telah menjadi pelajaran mahal tentang batas-batas kepercayaan dan harga sebuah integritas. Kemenanganku bukan hanya soal merebut kembali aset, melainkan soal mendefinisikan ulang siapa aku. Aku membuktikan kepada diriku sendiri, dan kepada semua orang yang pernah meremehkanku, bahwa seorang wanita yang dituduh mandul dan tak berguna, bisa membangun warisannya sendiri, memilih takdirnya sendiri, dan menemukan keluarga yang sempurna. Sore itu,
Di taman rumahku, aku melihat Amira tertawa terbahak-bahak saat mengejar kupu-kupu. Aku menutup mataku, menikmati momen damai itu. Tidak ada lagi janji palsu, tidak ada lagi pengkhianatan di balik pintu. Aku tidak sendirian. Aku bahagia. Dan semua jerih payahku, semua air mata yang tak jadi tumpah, telah membuahkan hasil. Aku telah meraih akhir yang sempurna.